Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan, masih beri kita iman, sehingga di pagi yang dingin ini di tempat saya hujan, kita kita bukan tidur lagi, tapi kita ngaji. Masya Allah, luar biasa. Pada hari tanggal 8 Zulhijjah, ya insya Allah besok hari Arafah, ya. Hari-hari di mana seperti yang sudah Ustaz sampaikan sebelumnya, hari yang Allah sangat cinta kepada amal ibadah, amal soleh kita di hari 10 hari pertama Zulhijjah ini. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pagi hari ini memang dicintai Allah dan diberikan pahala yang lebih dari yang biasanya. Baik, pagi hari ini kita bersama Ustadz Iktanul Imam Rantau dengan kajian Ahli Hikam Hikmah nomor 66. Kalau sempat nanti langsung ke 67. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Mazwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh peserta kajian online Husnul Khatimah Institute, Bapak Ibu jamaah kajian subuh pada Senin hari ini, tepatan 8 Dzulhijjah 1447 Hijriah, dan juga bertepatan dengan 25 Mei 2026. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan anugerahnya. Di antara yang utama adalah nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kaki kita. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teriring harapan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke hikmah 66 insyaallah. Dan jika nanti masih ada waktu, kita masuk ke 67. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatus sadisatu wasittun. Hikmah ke-66. Qaumun aqamahumullahu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bimahabbatihi. Kullan numiddu haula'i wa haula'i
min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Nah, itu ayat itu ya. Di hikmah ke-66 ini, Syekh Ibnu Athaillah akan berbicara tentang dua jenis manusia. Yang pertama, qaumun aqamahumullahu li khidmatih. Ada satu kelompok manusia yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala dibebankan tugas, diberikan kepercayaan untuk berkhidmah, untuk melayani agamanya Allah. Melayani agama Allah ini maksudnya menyebarkan Islam, mengajarkan umat, ya, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kebanyakan orang-orang soleh dari jenis atau golongan manusia yang pertama ini. Nah, jenis atau golongan manusia yang kedua, wa qaumun ikhtassahum bimahabbati. Satu golongan lagi adalah orang-orang yang Allah khususkan dengan kecintaannya. Allah berikan golongan manusia yang kedua ini rasa mahabbah yang begitu dalam kepada Allah. Begitu tinggi kepada Allah. Ya. Implikasinya seperti apa nanti kita bahas. Jadi intinya ada dua manusia, ada dua jenis dan dua golongan kelompok manusia. Yang pertama, Allah berikan tanggung jawab kepada mereka untuk melayani agamanya Allah. Ya, dimulai dari berdakwah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar dan lain, dan membantu orang-orang dan seterusnya. Dan jenis manusia yang kedua, orang-orang khusus yang sama Allah diberikan kekhususan berupa mahabbah yang tinggi, rasa cinta yang amat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Syekh Ibnu Athaillah mengutip surat Al-Isra ini dari awan, dari kullan numiddu sampai mahdzura. Ini Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 20. Ya, kita buka dulu ayatnya. Pencet ya. Kita buka surat Al-Isra surat 17 ayat 20. Nah, ini ya, kutipan ayat tadi yang dimasukkan ke dalam hikmah ke-66 tadi. Surat Al-Isra surat 17 ayat 20. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Kalau dalam tafsir umum, ya, tafsir lafzi, ya, bukan tafsir batini. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang menginginkan dunia. Sebenarnya arahnya ke sana kalau dari tafsir lafzi. Golongan kedua itu menginginkan akhirat. Tapi Syekh Ibnu Athaillah memasukkan ayat ini sebagai tadi golongan pertama adalah orang-orang yang mendapatkan tugas dari Allah untuk melayani agama Allah, untuk berkhidmat, gitu ya. Melayani Allah melalui agamanya. Dan jenis golongan manusia yang kedua yang Allah khususkan dengan cara Allah memberikan mahabbah dalam hati mereka kepada Allah. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Nah, ini salah satu jenis tafsir ya, Bapak Ibu. Jadi tafsir itu nanti ada dua, tafsir zahir dan batin. Gampangnya tafsir yang tekstual, yang memang sesuai dengan konteks dan dengan teks ayatnya. Satu lagi makna tersiratnya, yaitu dalilnya seperti surat An-Nasr, Bapak Ibu. Ini dalil tafsir batin ya. Surat An-Nasr, surat ke-110. Ini kan berbicara tentang pertolongan Allah saat Fathu Mekah ya. Wal Fath ini kan kemenangan di saat Fathu Mekah.
Itu kan. Nah, kamu lihat ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Maka bertasbihlah, memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Nah, ini kalau tafsir zohirnya, ya ayat ini atau surat ini berbicara tentang pertolongan Allah dan kemenangan umat muslim. Itu kemenangan Nabi karena berhasil menundukkan kota kelahirannya, itu Makkatul Mukarramah. Tapi ternyata di balik surat ini Ibnu Abbas, satu-satunya sahabat yang memahami tafsir batinnya, bahwa surat ini itu apa ya, berbicara juga atau sebagai sinyal atau kode lah dari Allah bahwa usia Nabi sebentar lagi tutup, nabinya sebentar lagi wafat, gitu ya. Padahal tidak ada sama sekali di 3 ayat ini yang mengarah ke sana, tapi Ibnu Abbas memahami seperti itu dan itu dibenarkan oleh Nabi. Jadi Nabi juga paham bahwa ini adalah surat yang memberikan kode, sinyal bahwa Nabi sebentar lagi akan meninggal. Dan betul, setelah surat An-Nasr turun hanya berselang 2 tahun nabinya wafat, ya. Nah, atas dasar pemahaman ini maka ulama tafsir mengatakan ada istilah namanya tafsir batin, tafsir yang tidak semua orang bisa tahu, gitu. Nah, terkait ayat ini tadi, maksud saya ya, Al-Isra tadi, surat 17 ayat 20, memang kalau diartikan secara tafsir zahir, maksudnya kami memberikan golongan pertama dan golongan kedua. Golongan pertama adalah orang yang menginginkan dunia, kami berikan mereka dunia seperti yang mereka mau. Dan golongan kedua yang menginginkan akhirat. Ya, maka siapapun tidak akan terhalang dari kemurahan Allah, dari pemberian Allah. Itu kan surat Al-Isra-nya. Ya, surat 17 tadi ayat 20. Itu. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Wa maka na'ata'u rabbika mahfur. Nah, tapi Syekh Ibn Athaillah mengutip ayat ini untuk membagi golongan menjadi 2. Yang mana golongan dua-duanya ini adalah golongan orang beriman, orang soleh. Hanya saja golongan pertama, dia mendapatkan tugas untuk berdakwah, melayani Allah, melayani dan berkhidmat kepada agamanya Allah. Nah, jenis kedua, orang-orang yang dikhususkan oleh Allah mendapatkan pemberian, ya, mahabbah atau cinta kepada Allah yang begitu dalam. Nah, gitu ya, Ibu ya. Jadi ayatnya tidak bertentangan. Jadi cuman nanti ketika dalam ilmu tafsir itu nanti ada tafsir zahir, ada tafsir batin, gitu ya. Ada yang zahirnya sesuai teks ayatnya, ada yang pemahaman dalamnya seperti apa. Baik. Nah, jenis golongan pertama itu mayoritas, Bapak Ibu. Orang mukmin, muslim yang sama Allah dibebankan tanggung jawab untuk menyebarkan agamanya, ya, mengajarkan umatnya dalam beragama, ilmu pengetahuan, ilmu agama dan seterusnya. Ya. Seperti surat Muhammad surat 47 ayat 7. Kalimat di situ menolong Allah, Allah nggak butuh pertolongan kita yang butuh pertolongan Allah, gitu kan. Cuma di sini Allah mengatakan intan surullaha yansurkum. Jika kamu menolong, sebenarnya kan Allah ya. Nah, saya berulang kali menyatakan bahwa kalau Bapak Ibu melihat di dalam terjemahan Quran ada kata di dalam tanda kurung seperti ini. Ini bukan terjemahan ayatnya ya, itu adalah sisipan dari penafsiran. Sengaja disisipkan untuk memberikan pemahaman yang benar dan utuh kepada para pembaca supaya tidak salah paham. Jadi maksudnya kalimat ini, jika kamu menolong Allah, kan seharusnya gitu kan. Kalau secara harfiahnya. Agamanya nggak ada, kata-kata agama tuh nggak ada. Nah, ini makanya ditaruhnya di dalam
tanda kurung. Nah, ini untuk memberikan pemahaman yang utuh dan benar gitu. Karena Allah nggak perlu kita tolong, kita yang butuh pertolongan Allah. Nah, maksudnya menolong Allah di sini adalah menolong agamanya. Kita berkhidmat, kita melayani agama Allah, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar dan seterusnya. Ya, menolong orang yang kesusahan, mengenyangkan perut yang lapar, itu menolong agama Allah maksudnya gitu. Nah, kalau kamu menolong agama Allah, yang surkum nih saya, dia akan menolongmu. Tuh. Ya, jadi ini ada janji dari Allah. Nah, ini jenis manusia dan orang-orang soleh yang pertama ini paling banyak. Nah, jenis orang soleh yang kedua, orang-orang yang sama Allah dikasih keistimewaan. Istimewanya apa? Mereka diberikan rasa cinta, mahabbah kepada Allah begitu dalam, begitu tinggi. Sehingga pada beberapa kasus orang ini akan menjadi ghaibuna bi sukri hadzal hub. Orang ini akan dalam tanda kutip ya, mabuk dan hilang kesadaran karena cintanya kepada Allah. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, karena cintanya yang terlalu dalam kepada Allah yang memang Allah berikan kepada orang itu ya. Sehingga dia seperti orang mabuk. Bahkan mungkin di beberapa kasus orangnya itu seperti dianggap seperti gila atau sesat bahkan dalam beberapa pandangan orang awam gitu ya. Tapi mereka begitu tuh karena cinta yang begitu dalam kepada Allah. Ya. Nah, orang yang jenis kedua ini terbagi menjadi dua lagi. Jadi kalau kita bikin ininya begini ya. As-salihun. Jadi orang soleh. Tadi menjadi dua ya kan. Pertama orang yang melayani. Ya. Al-qa'imuna li khidmati. Al-qa'imun li khidmatid din. Ya. Orang-orang yang melayani agama Allah. Yang kedua, tadi orang-orang yang apa namanya auda'atuhum bihubbi bi mahabbati ikhtassatuhum ya yang mukhtassun ya mukhtassun bi mahabbati ya bi mahabbati yang orang-orang khusus dengan mahabbah pada Allah. Mahabbah atau cinta kepada Allah. Nah, nanti jenis manusia yang kedua ini atau golongan yang kedua ini terbagi menjadi dua lagi, Ibu. Ya, bagi menjadi dua. Ada orang-orang yang tetap sadar sehingga dia tetap menjalankan syariat. Sampai dia tetap menjalankan syariat tetapi dia tidak atau dia menyendiri, tidak bergabung kepada orang banyak. Sadar sehingga dia wajib syariat tapi dia tidak gabung. Nah, yang kedua, orang-orang yang tadi dalam tanda kutip mabuk Bapak Ibu. Sehingga ketika dia mabuk, dia tidak lagi mukallaf. Tak mukallaf. Nah, di sini yang orang kadang-kadang salah paham. Ya. Dianggapnya dia sudah tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak melakukan beberapa syariat, sehingga dianggapnya menjadi sesat. Padahal dia orang yang terlalu cinta kepada Allah sampai-sampai dia mabuk dan gak sadar diri gitu. Orang mabuk aja kan gak sholat. Mabuk minuman ya. Ketika dia lagi mabuk gitu. Kan gak wajib sholat ya. Sholatnya nanti kalau udah sadar kan gitu kira-kira. Nah, orang-orang yang seperti ini terkadang ya mabuknya permanen gitu Bapak Ibu. Ya kemudian nanti akhirnya disebut dengan majdzub.
Orang yang hilang kesadaran. Orang yang hilang kesadaran akan dunia ini, akan diri ini. Karena yang ada di hati dan pikiran dia hanya Allah. Nah ini yang nanti dialami oleh para mutasawwifun. Al-Hallaj. Abu Yazid Al-Bustami. Kalau di Jawa ada Syekh Siti Jenar. Ya kan? Nah orang-orang semacam ini. Secara syariat mungkin bisa dihukumi sesat. Karena seperti Al-Hallaj. Dia kan punya metode namanya Al-Hulul. Abu Yazid Al-Bustami punya metode namanya Al-Ittihad. Jadi ketika Al-Hallaj ditanya, mana Al-Hallaj? Oh, Al-Hallaj nggak ada. Loh, adanya siapa ini? Adanya Allah. Mana Allah? Saya Allah, anallah, saya Allah. Nah, orang yang kayak gini tuh lagi mabok, Bapak Ibu. Mabok dalam cintanya kepada Allah. Sehingga dia tidak menganggap dirinya ada, gitu. Tidak menganggap dirinya eksis. Yang eksis cuma Allah gitu. Nah, ketika ada orang tiba-tiba masuk, berdialog dengan orang yang lagi dalam tanda kutip mabuk tadi, akan cintanya kepada Allah, ya sudah. Akhirnya, yang satu di dalam alam syariat, yang satu lagi di alam apa namanya tadi mahabbah, ya nggak ketemu gitu. Makanya Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami dan beberapa tokoh tasawuf lainnya itu dihukumi sesat, bahkan dihukum gantung gitu ya, dihukum mati. Ya para ulama syariat pada saat itu melakukan hal yang benar karena takutnya hal-hal yang begini itu disalahfahami oleh orang awam sehingga ditiru ya, dan apalagi kalau ada yang percaya bahwa Al-Hallaj, maka syariat ulama syariat pada saat itu kalau bahasa kita MUI-nya menghukum gantung dia, dihukum mati. Itu sudah benar dalam konteks koridor syariat. Tetapi kita tidak sama sekali boleh bersuudzon kepada orang-orang semacam itu, Bapak Ibu. Apalagi menghukumi bahwa mereka pasti masuk neraka, mereka sesat. Enggak. Wong mereka lagi mabuk, mereka lagi asyik. Kalau bahasa apa, Bapak Ibu? Gitu ya. Dalam tanda kutip, mereka sedang asyik berintim dengan Allah dalam tanda kutip. Berintim di sini maksudnya mereka sedang bertafakur, sedang begini. Sampai akhirnya mereka hilang kesadaran mereka gitu loh. Nah ini mereka masuk fase itu. Nah inilah orang-orang yang dikhususkan dengan mahabbah. Nah, Allah yang ngasih ini Bu, Pak. Ini bukan suatu keadaan yang bisa diusahakan, yang bisa diupayakan. Allah yang kasih. Nah dari sini kata Syekh Buti nanti, hikmahnya apa ada orang-orang semacam itu? Salah satu yang paling penting buat kita, yang orang-orang awam adalah supaya kita bisa terus berhusnudzon kepada semua hamba Allah gitu. Ya. Jadi asasnya ya, asas dasarnya adalah ketika kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang, asasnya adalah asas husnudzon. Ya. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu yang harus dipahami. Nah, cuman kebanyakan orang-orang soleh itu dari jenis yang pertama kok kata Syekh Buti ya. Ini paling banyak sudah. Mayoritas mungkin bisa dipersentase mungkin antara 80-20 atau 90-10 lah. Ya. Nah, tapi orang-orang yang jenis kedua tadi itu harus ada. Karena Allah berfirman dalam Al-Baqarah surat 2 ayat 185 ya. Di situ ada bukan 185. Nah, di sini 165. Iya, 165. Nah, ini ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Nah, orang-orang yang sangat besar cintanya kepada Allah inilah yang Allah khususkan. Mereka memiliki cinta yang tinggi kepada Allah. Dan memang cinta kepada Allah ini
benang merahnya kita harus punya semuanya. Semua orang beriman tuh harus punya, intinya gitu Bapak Ibu. Ya, semua orang beriman itu harus punya cinta kepada Allah. Ya, nggak boleh kemudian dia hatinya kosong dari cinta kepada Allah. Bahkan di beberapa hadis sahih, hadis Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba, ya, hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sehingga orang itu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi keduanya. Melebihi selain dari keduanya. Artinya Allah dan Rasulnya harus di urutan nomor 1 dan 2. Ahmad. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang iman. Iman itu indikator yang paling ini apa? Gitu. Maka Nabi menjawab, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaika mimma siwahuma. Indikator iman paling tinggi, paling dalam adalah saat Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada selain keduanya. Ada lagi orang Arab Badui. Ya, ketika datang ke Nabi bertanya tentang hari kiamat. Hari kiamat ya Rasul, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Terus Nabi merespon gitu pertanyaan ini dengan cukup kaget juga. Ini orang Arab Badui kok berani-beraninya tanya tentang hari kiamat. Emang ma'adatta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? La syai', ini hadis Bukhari. Saya nggak menyiapkan apa-apa ya Rasul. Nah terus cuma satu yang saya siapkan. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Persiapan saya cuma satu, yaitu saya mencintai Allah dan Rasulnya. Itu dia. Itu apa kata Nabi? Idzan anta ma'aman ahbabta. Ya kalau begitu kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Nah, jadi cinta kita kepada Allah harus ada. Semua orang muslim mukmin harus ada. Nah, cuman paling yang membedakan kadar besarnya, kadar persentasenya. Jenis yang kedua itu tadi, kadar cinta kepada Allahnya bahkan bisa 100%. Makanya sampai dia tadi tidak sadarkan diri, sampai dia tidak kemudian tidak tidak menjadi mukallaf lagi karena sudah masuk dalam fase tidak sadar, tidak berakal gitu ya, bisa dibilang tidak berakal karena cintanya menutupi akalnya yang begitu, ya, cintanya kepada Allah yang begitu besar menutupi akalnya gitu. Nah, itu yang sering kita kemudian sebut dengan wali majdzub, Bapak Ibu. Seorang wali kekasih Allah yang keadaannya, mohon maaf, mungkin secara zahir seperti orang sesat, seperti orang gila, seperti orang yang tidak waras. Nah, kalau kita bertemu orang semacam itu, satu, ya kita tidak perlu mengikuti dia. Artinya kita tidak perlu pengen jadi seperti dia gitu. Kita tidak perlu berusaha menjadi seperti itu. Yang kedua, untuk syariat, ya bukan dia kiblat kita, karena dia berada di level sendiri, Bapak Ibu, tidak bisa dijadikan kiblat, artinya tidak bisa dijadikan panutan, karena keadaan dia seperti itu. Cintanya kepada Allah begitu besar, menutup akalnya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, jangan suudzon, jangan menghakimi, katanya orang beriman, katanya orang sholat, tapi masa nggak sholat. Keadaannya di luar jangkauan kita, Bapak Ibu. Cukup kita husnudzon, ya cukup kita jangan ikuti, ya kan? Jangan ikuti dalam arti jangan ikut-ikutan nggak sholat juga kitanya gitu. Jangan ikut-ikutan nggak bersyariat juga kitanya. Nggak, udah jangan diikuti, kita tetap bersyariat, kita tetap ini ya. Tapi juga di saat yang bersamaan jangan hati kita suudzon, apalagi sampai menghakimi dia pasti masuk neraka lah. Dia orang sesat lah, dia bukan walinya Allah lah. Ini keadaannya berbeda. Dia sudah tidak terkena kewajiban syariat karena sudah tidak berakal itu tadi. Kan syaratnya orang terkena taklif, terkena beban syariat kan berakal ya. Nah, akal dia ditutupi oleh
Rasa cinta kepada Allah yang begitu besar. Nah, urusan yang begini urusannya Allah lah, kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ya, urusan Allah yang begitu dalam. Seperti kayak misalkan contoh, ingat Bapak Ibu, ketika kita membahas tentang Maulid Nabi, kan ada hadis bahwa sebuah mimbar Nabi gitu ya, itu nangis sesungguhkan. Cuma yang bisa mendengar hanya Nabi gitu ya. Selain Nabi nggak bisa dengar. Jadi mimbar Nabi dibuatkan mimbar baru kan sama sahabat ya. Kemudian ini dia hadisnya Bukhari nomor 3584 ya. 3584 kata para sahabat gitu ketika hari Jumat Nabi bertumpu pada batang kurma gitu ya yang menjadi batang pohon kurma maksud saya yang menjadi tiang-tiang masjid. Nabi bertumpu pada itu saat berkhutbah di hari Jumat. Terus kemudian ada seorang pria mengatakan, ya Rasulullah, Allah naj'alu laka mimbaran. Gimana ya Rasul kalau kita buatkan untuk kau mimbar? In syi'tum, terserah kalian. Faja'alu lahu mimbaran, dibuatlah mimbar yang baru. Ketika Nabi di hari Jumat berikutnya khutbah pakai mimbar yang baru, fasohatin nakhlatu siyahas sabi. Ini tiang masjid yang sering jadi tumpuan Nabi saat berkhutbah yang terbuat dari batang pohon korma menangis seperti tangisan anak bayi yang merindukan ASI ibunya. Apa yang Nabi lakukan? Nazalan Nabi turun dari mimbar, fadhammahu ilaihi. Oleh Nabi batang pohon kurmanya dipeluk sehingga tangisannya menjadi reda. Qala Nabi menjawab, kana tabki ala ma kana tasma'u minadz-dzikri indaha. Ini batang kurma menangis begitu keras. Bahkan kata ulama tafsir, kalau Nabi saat itu tidak turun dari mimbar dan memeluk batang kurma itu, artinya Nabi cuekin, niscaya batang kurma itu akan menangis sampai hari kiamat, kata ulama. Nah, dari dalil semacam ini hadis Bukhari ya, 3584 nomor hadisnya. Dari hadis semacam ini, para ulama kemudian berkesimpulan, kalau benda mati saja, benda mati nih ya, batang pohon kurma, ya punya begitu rasa yang mendalam terhadap cinta dia kepada Nabi, sangat mungkin bagi Allah untuk memberikan rasa cinta yang dalam juga kepada hamba-hambanya dari golongan manusia. Kalau benda mati saja bisa begitu, bisa sebegitu dalamnya gitu ya, dalam merindu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan jangan kita kemudian suudzon kepada orang-orang. Nah, kenapa? Pertanyaan gini. Loh, Ustadz, kenapa kok cinta kepada Allah yang Allah berikan kepada orang-orang itu sampai membuat mereka seperti dalam tanda kutip ya tadi seperti orang gila mungkin di pandangan orang awam. Seperti orang stres, seperti orang yang tidak berakal. Nah, ini berkaitan dengan kesiapan batin dan kalbu seseorang dalam menerima pemberian dari Allah yang begitu besar. Makanya ada nanti Allah itu bertajalli. Bertajalli itu maksudnya sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah itu akan merebak di dalam hati sanubari orang tersebut. Sehingga kalau hatinya nggak kuat, orang yang nggak kuat, ya akan begitu, ketarik itu. Makanya majdzub itu artinya ketarik Bapak Ibu. Dalilnya ada pada kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf surat 7 di ayat 143 Bapak Ibu. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk bisa melihatnya secara langsung di alam dunia. Itu kan? Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal.
Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nah, dilihat kalimatnya. Falamma tajalla. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dan ketika Musa datang bermunajat kepada Allah pada waktu yang telah kami tentukan, dan Allah langsung berfirman kepadanya, ya Musa, ya berfirman kepadanya, terus kemudian Nabi Musa berkata, ya Allah, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah sudah bilang, engkau tidak akan sanggup melihatku. Nah, ini kalimatnya Bapak Ibu. Namun gini, kata Allah, dikasih coba. Nabi Musa ini biar nggak penasaran, dikasih coba. Coba lihat ke gunung itu nanti ya. Kalau tempat atau kalau gunung itu tetap pada tempatnya seperti sedia kala, misalnya kau dapat melihat aku. Nah, tajalla itu ini Bu, Pak. Ketika Allah menampakkan keagungannya, Allah mulai bertajalli di dalam gunung itu, niscaya gunung itu hancur luluh dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Jadi ketika Allah sudah ingin menampakkan sifatnya yang begitu hebat dan agung, gunung yang besar pun tidak kuat memikulnya. Nabi Musa yang seorang nabi dan rasul pun sampai jatuh pingsan dibuatnya. Apalagi gitu ya, manusia selain para nabi dan rasul. Gitu ya. Nah, jadi mereka-mereka yang dalam tanda kutip tadi majdzub, wali majdzub, akalnya, hatinya itu tertarik karena keagungan Allah di dalam hati dan pikiran mereka. Sehingga hati dan pikiran mereka itu seperti tertutup gitu ya. Seperti mereka sudah tidak berakal lagi. Kenapa? Ya, banyak yang tidak kuat. Dan orang yang begitu apakah kemudian kena taklif? Ya layaknya mohon maaf orang dengan keadaan spesial ya, ABK, anak berkebutuhan khusus, orang-orang dengan gangguan jiwa. Terus kita ngomong, ih dasar orang gila nggak sholat. Ya namanya orang gila. Terus kita ngatain dia gitu, oh masuk neraka kamu. Nah berarti yang gila siapa kalau gitu Bapak Ibu? Paham ya? Jadi ketika Bapak Ibu melihat fenomena ada orang-orang yang mungkin apa namanya dikatakan ini wali, dikatakan ini, tapi kasus apa namanya perilakunya tidak melaksanakan syariat, jangan pernah keluar kata-kata kotor dari lisan kita. Apa yang harus kita lakukan? Satu, husnudzon paling pertama kali. Ya, tidak perlu kita ikuti dia, kita tetap harus bersyariat, kita tetap harus sholat dan sebagainya. Karena dia punya kondisi khusus spesial yang kita tidak miliki. Gitu. Nah, orang-orang seperti itu Bapak Ibu, para walinya Allah yang seperti itu harus ada, gitu ya, harus ada di alam dunia ini. Harus, ya memang itu bagian dari ininya Allah. Ingat Bapak Ibu ketika kita menjabarkan tentang wali abdal, ya, ketika kita masuk di hikmah ke-17. Ini hadis-hadisnya sahih Bapak Ibu tentang wali abdal. Ya, hadis-hadisnya sahih. Ini dia nih. Ya, wali abdal. Abdal itu artinya pengganti ya. Artinya ketika wali ini meninggal, Allah siapkan pengganti. Allah siapkan ganti, Allah siapkan ganti. Contoh, ada riwayat dari Imam Ahmad. Dari sahabat Ubadah bin Samit. Hadis ini marfu'. Ya, al-abdal fi hadhil ummah 30 rajulan. Wali abdal pada umat ini ada sekitar 30 orang. Hati mereka, qulubuhum ala qalbi Ibrahim Khalilur Rahman. Hati-hati mereka itu mirip dengan hatinya Nabi Ibrahim. Nah, kullama mata, setiap ada wali ini meninggal, abdalallahu makanahu rajulan ghairahu. Allah akan ganti di posisinya orang dari wali dari orang lain. Jadi jumlahnya nggak kurang dari 30 Bapak. Wali abdal ini. Makanya namanya abdal, artinya substitusi, pengganti. Setiap dari 30 ini berkurang 1, berkurang 2, Allah ganti lagi orang kan. Ya. Dari Imam Tabrani juga sama. Al-abdal min ummati thalathuna. Ada 30 para wali abdal. Ya, setelah Nabi Muhammad SAW wafat itu. Wabihim tumtirun.
Karena kemuliaan mereka Allah kemudian menurunkan hujan. Karena kemuliaan mereka kemudian Allah menolong umat ini. Gitu ya. Ada lagi dalam riwayat Imam Ahmad juga dari Ali bin Abi Thalib marfu'. Al-Abdal bisyam. Di daerah Syam ada wali Abdal. Wahum arbaun. Kalau ini riwayatnya 40 orang. Kullama mata, setiap wali Abdal itu mati, akan Allah ganti tempatnya dengan satu orang lain. Yusqa bihimul ghaith. Dengan mereka Allah menurunkan hujan. Dengan keberkahan mereka Allah menolong kalian dari para musuh-musuhnya. Dan karena kemuliaan mereka Allah memalingkan siksa atau azab atau musibah dari penduduk Syam. Jadi dari hadis ini sahih tentang wali-wali abdal itu Allah. Ya Bapak Ibu. Nah, hadis lagi yang sahih tentang wali abdal. Nah ini di dalam ini At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi nomor 3854 ya. At-Tirmidzi 3854. Kata Nabi apa? Kam min ash'ath aghbar. Berapa banyak ada orang yang secara penampilan itu tidak menarik, kotor, lusuh. Rambutnya kusut, bajunya tidak terurus seperti tidak terurus. Di Timur bahkan dia cuma punya baju dua. Layu bahulahu, tidak diperhitungkan keberadaannya di tengah masyarakat. Itu ya, tidak diperhitungkan keberadaannya di tengah masyarakat. Mungkin bajunya cuma dua, kotor, bau dan lain sebagainya. Tapi lau aqsama 'ala Allah, kalau dia berdoa dan bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, pasti Allah akan kabulkan, Allah akan perkenankan sumpah dan doanya. Di antara orang seperti itu siapa? Al-Barra bin Malik, kata Nabi. Al-Barra bin Malik. Nah, tapi para nabi dan rasul itu maksudnya jenis yang mana, Bapak Ibu? Yang pertama ya, tentu mereka tetap di atas para wali tadi. Cuman Allah mengutus para nabi kan untuk menjadi muallim, untuk menjadi guru kepada umatnya. Mereka dari jenis golongan pertama. Dan tentu mereka lebih mulia daripada para wali itu. Tapi tetap harus ada para wali itu. Jadi kalau kata Syebuti bahasanya gini. Bahkan sampai zaman Nabi Muhammad itu masih ada sosok Al-Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu. Nah, pernah dengar ya kisah Uwais Al-Qarni ya? Seseorang yang gak pernah ketemu Nabi, gak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi justru Nabi yang mengutus Abu Bakar dan Umar untuk menemui si Uwais Al-Qarni ini. Jadi bahkan sampai zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, Nabi yang paling Allah cinta, Nabi yang paling Allah sayang, Nabi yang paling menjadi Nabi pamungkas di antara para Nabi yang lain, tetap harus ada sosok Uwais Al-Qarni di situ. Di zaman Nabi Muhammad kan, di Yaman gitu ya. Sampai Nabi kemudian mengutus Abu Bakar dan Umar, bahkan memesan kepada keduanya untuk minta doa sama Uwais Al-Qarni. Padahal kalau secara logika, ya doa Nabi pasti lebih manjur kan. Doa Nabi Muhammad pasti lebih mujarab gitu kan. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW mengutus Abu Bakar dan Umar ya untuk kemudian tetap meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni salah satu contoh walinya Allah. Ya. Nah, kenapa dua jenis manusia ini harus ada? Ini nanti pada ujungnya untuk balance, Bapak Ibu. Untuk keseimbangan. Ya, untuk balance. Jadi untuk keseimbangan. Harus ada yang melayani agamanya Allah, mengajarkan manusia melalui ilmu. Dan bukan berarti, ini jangan salah paham juga nih Bapak Ibu. Ditegaskan oleh Syekh Buti. Bukan berarti pondasi agama Islam itu dari orang yang nomor 2 ini. Enggak. Pondasi orang Islam tetap dari orang-orang nomor 1. Artinya pondasi Islam tetap ilmu. Tetap ilmu. Ya, makanya mayoritas kita ya adanya di sini. Tetapi Allah tetap ya memberikan ruang, ya walaupun sedikit sekali ruangnya, kecil sekali, untuk orang-orang jenis nomor 2. Itu orang-orang yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah. Harus ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan di Islam itu tadi kata Syabuti, bahkan sampai zaman Nabi Muhammad masih ada sosok yang namanya Uwais Al-Qarni. Itu. Ya kalau kita pikir-pikir ya, dengan Nabi Muhammad itu cukup sebenarnya kan. Nabi Muhammad ya Nabi paling mulia, Nabi syafaat di tangan beliau segala macam. Tapi ya itu kehendak Allah seperti itu tadi. Makanya mengutip surat Al-Isra, kullan nubiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semua dapat
pemberian dari Allah, dari Tuhan. Yang satu diberikan ilmu, diberikan amanat, kepercayaan untuk bisa mengemban amanah, melayani agama Allah, berdakwah segala macam. Yang satu yaitu dijadikan oleh Allah orang-orang kesayangannya dan mereka menyayangi Allah dengan begitu dalam. Jadi harus ada. Dan tidak perlu menjadi kita pengen menjadi nomor 2 gitu. Ini Syekh Buti ada cerita. Pernah beliau mendapati satu orang yang menurut keyakinan Syekh Buti, ini orang benar-benar walinya Allah sudah. Dari ciri-cirinya. Terus ketika Syekh Buti berpisah dari orang ini, itu Syekh Buti menitip satu doa. Apa doanya kata Syekh Buti? Saya minta doa kepada dia untuk ud'ullaha li ayyukrimani bima qad akramaka bihi. Syekh Buti bilang ke orang ini yang diyakini sebagai walinya Allah ini, tolong dong ya, doakan saya, mintakan saya kepada Allah agar saya mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang kamu dapatkan. Terus orang itu fanadhara ilayya qailan, orang itu kemudian memandang saya, kata Syekh Buti. Terus nanya gini, maladzi ahwajaka illa matakul? Emang apa urgensinya? Emang apa kebutuhannya? Anda meminta untuk saya doakan supaya Anda mendapatkan apa yang saya dapatkan. Kalau kamu mendapatkan apa yang saya dapatkan, kamu akan terputus hubunganmu dengan manusia dan mereka tidak akan mendapatkan faedah atau ilmu dari kamu sama sekali. Mananya orang yang diyakini oleh Syekh Buti adalah wali ini adalah ingin mengatakan kita ditugas masing-masing. Anda sudah Allah tempatkan ya di tempat yang orang-orang akan mengambil manfaat banyak dari Anda melalui ilmu, melalui kepintaran, kecerdasan Anda, pemahaman Anda. Dan jalani tugas Anda itu. Kalau kamu meminta seperti saya, kamu akan sibuk sendiri dengan dirimu dan orang-orang akan terputus manfaatnya dari dirimu. Orang-orang nggak akan dapat lagi ilmu dari kamu. Nah, intinya nggak perlu. Masing-masing sudah ada tugasnya sendiri-sendiri. Ya. Ya, itu tadi. Jadi jangan kita berhusnudzon. Makanya surat Al-Hujurat surat 49 Ibu. Ayat 12 ya. Jadi Allah sudah melarang, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, intinya Bapak Ibu, jangan pernah kita bersuudzon kepada manusia lain. Kepada makhluk Allah, siapapun. Ya, ini latihan buat kita. Ketika kita melihat ada orang yang mungkin dianggap oleh orang wali, tapi dia keadaannya seperti orang yang tidak berakal, maka mungkin kita kan kayak ODGJ. Ya sudah. Yang penting satu, kita jangan mengikuti jejak dia, karena memang tidak boleh. Kita tetap syariat. Yang kedua, hindari suudzon. Yang ketiga, ya jangan berkata-kata jelek, kasar. Ya. Kepada orang tersebut. Karena orang tersebut sedang berada di level yang berbeda dengan orang kebanyakan gitu. Mereka sedang asyik, mereka sedang ibaratnya sedang bercumbu dengan Allah dalam tanda kutip sampai akhirnya mereka hilang kesadaran atau yang kemudian nanti ada istilah fana gitu ya. Mereka masuk dalam keadaan fana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Bapak Ibu. Baik, itu hikmah ke-66. Insyaallah kita bisa masuk ke 67. Tapi ada pertanyaan dulu untuk yang 66. Baik, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk wali Allah ini. Jadi, tapi tadi Ustadz bilang juga ya cocok kalau dibunuh gitu, takut merusak yang lain tuh maksudnya gimana Ustadz? Itu kan Allah yang menciptakan dan ada Ini keperluannya tuh kayak apa gitu? Al-Hallaj itu Pak Mas Zuhar. Dia kan
ketika sedang berada di dalam kondisi yang fana tadi, dia sampai saking cintanya dia begitu dalam kepada Allah, dia sampai pada level dia sudah tidak lagi menganggap dunia ini eksis. Ya semuanya Allah, 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 Allah. Sampai dia menganggap diri dia tuh tidak ada. Ketika dia ditanya sama orang, mana Al-Hallaj? Oh, Al-Hallaj di sini tidak ada. Loh, ini Al-Hallaj. Bukan. Ini bukan Al-Hallaj. Siapa ini? Ini Allah. Mana Allah? Ya saya Allah. Artinya level fananya dia sampai akal dan pikirannya nggak bisa lagi berpikir, dan sehingga dia mengatakan saya Allah. Secara syariat, kalau ada orang ngaku saya Allah kan kayak Fir'aun. Artinya dia mengaku Tuhan gitu kan. Padahal dia mengatakan itu dalam kondisi dalam tanda petik ya tadi mabuk tadi itu. Tidak sadar diri. Akalnya sedang tertutup. Sehingga dia mengatakan udah nih ya dunia ini it doesn't exist gitu. Semua ini bersumber dari Allah gitu. Kalau kita menganggap semua dunia ini eksis segala macam ya berarti kita menduakan Allah. Enggak, semuanya dari Allah. Nah, kalau omongan seperti Al-Hallaj yang dia ngaku sebagai Tuhan ini dibiarkan ke masyarakat luas, kan khawatir akan membawa dampak akidah yang serius. Takut orang-orang percaya bahwa Al-Hallaj adalah titisan Allah Tuhan, akhirnya nanti disembah. Nah, maka ulama-ulama syariat di masa Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami dan semacamnya itu, Syekh Tajenar itu mengeluarkan fatwa bahwa mereka ini sesat. Mereka ini sesat dan bahkan mereka sampai memfatwakan mereka dieksekusi gitu, dibunuh. Nah, mereka di masanya itu ulama-ulama syariat memandang itu perlu dilakukan karena orang-orang semacam ini apa ya hilang akalnya atau mabuknya sudah pada taraf hampir nggak bisa disembuhkan gitulah kira-kira. Jadi kalau dibiarkan di tengah masyarakat dengan dia keadaan dia yang mabuk tadi, dia ngaku-ngaku Tuhan, dia ngaku-ngaku Allah, bukan ngaku Allah untuk disembah maksudnya, tapi kalimat itu keluar karena keadaan dia yang mabuk itu tadi. Ini dibiarkan di tengah masyarakat bisa membawa dampak serius di tengah masyarakat. Makanya ulama-ulama syariat di masa itu memberikan putusan mereka harus dihukum mati gitu. Tujuannya untuk mencegah orang awam supaya tidak masuk dalam kesesatan ya. Karena mereka orang awam dan orang seperti Al ini berada di level yang berbeda. Bukan berarti maksudnya menghalalkan darah orang muslim. Jangankan itu, kalau dalam syariat, dalam fikih murtad aja kan boleh dibunuh kan? Man baddala dinahum faqtuluh kata Nabi dalam hadis sahih. Siapa yang mengganti agama mereka, menukar agama mereka setelah keimanan, maka bunuhlah mereka. Itu dalam syariat ada hadis itu. Dan beberapa zaman khalifah menerapkan hal itu. Bahkan Abu Bakar saja punya fatwa, ya punya kebijakan politik memerangi orang yang nggak mau bayar zakat. Padahal masih jelas-jelas bersyahadat, masih jelas-jelas sholat. Tapi sama Abu Bakar diperangi betul gitu ya. Artinya kalau ada yang mati ya udah mati gitu. Apalagi ini konteksnya mereka ngaku Tuhan. Tapi ngaku Tuhannya bukan kayak Fir'aun konteksnya yang ingin disembah, yang ingin mendapatkan kekuasaan. Tapi mereka ngaku Tuhan karena dalam keadaan yang begitu asyik, begitu mabuk kepada Allah sehingga keluar kalimat itu. Karena dia sudah berada di level fana yang menganggap semua tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah gitu, jadi masing-masing punya legal standingnya. Yang ulama syariat memutuskan fatwanya atau menghukumi orang semacam itu dengan hukum mati, ya ada tujuannya dan ada standing legalnya, ada landasan hukumnya. Nah, tapi kita nggak boleh kemudian langsung mengklaim, oh berarti ini pasti sesat, pasti masuk neraka, orang-orang semacam Al-Hallaj ini pasti disiksa. Enggak, oh mereka lagi mabuk kok gitu maksudnya. Jelas ya, Mas Suara ya? Jelas. Ya. Ya, ya, ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada lanjut dulu Ustaz. Baik. Nah, hikmah ke-67 ini balik lagi nanti ke hikmah 65 berarti ya nanti ya. Tentang warid dan wirid itu kemarin ya.
Kan di hikmah ke-65 Syekh Ibnu Taimiyah bilang kita jangan meremehkan orang yang punya kebiasaan wirid. Walaupun secara penampilan biasa aja, walaupun mungkin secara pergaulan ya biasa aja, nggak ada simbol-simbol yang menunjukkan bahwa dia ini orang spesial. Tapi ketika dia masih punya lazim, wirid artinya dia sholatnya masih jamaah ke masjid, Qurannya masih dia baca rutin, ya zikiran, tasbih selalu terada di tangannya. Jangan meremehkan itu, karena itu adalah warid dari Allah, pemberian dari Allah. Nah, ini di hikmah 67 masih nyambung ke situ. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, al-hikmatus sabi'atu wasitun, hikmah ke-67. Qallama takunul waridatul ilahiyatu illa baghtatan. Li'alla yadda'iha al-ubbadu biwujudil isti'dad. Nah, Syekh Ibnu Athaillah di hikmah 67 ini memperingatkan orang-orang yang mendapatkan warid itu, mendapatkan pemberian Allah sehingga dia masih terus bisa beribadah, istiqomah, lazim, melakukan wirid, melakukan ibadah-ibadah rutin yang dia biasa lakukan. Itu jangan jumawa, jangan menganggap ini hasil kerja keras kalian. Jangan berpikir ini adalah hasil kemuliaan kalian karena ibadah yang kalian lakukan. Tidak. Ya, tidak 100% begitu. Karena kata di sini, kata saya benar, qallama terkadang waridat ilahiyah, ya pemberian Tuhan itu anugerah ilahi gitu lah ya. Anugerah ilahi kepada seseorang sehingga orang itu mau beribadah, mau melakukan amal soleh. Terkadang hal itu datang secara tiba-tiba, baghtatan, secara tiba-tiba. Memang Allah mau ngasih aja udah gitu. Gak ada, gak ada angin, gak ada hujan gitu. Kenapa kita harus memahami ini? Li'alla yadda'ihal ubbad. Supaya orang-orang yang ahli ibadah, yang memiliki rutinitas untuk beribadah, supaya mereka tidak mengklaim atau bahkan overklaim bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dapatkan saat ini adalah karena usaha yang mereka kerjakan, karena persiapan yang mereka lakukan. Artinya jangan sampai ada orang ngomong ini, iya saya bisa istiqomah gini karena memang saya orangnya tuh sabar, kuat, saya bisa begini aja. Supaya nggak begitu. Supaya nggak ada timbul overclaim dan membanggakan diri sehingga nanti bisa ujub dan takabur. Ya, karena terkadang atau bahkan seringkali hal-hal seperti ini itu pemberian atau anugerah ilahi itu datangnya tiba-tiba dari Allah. Ya gitu aja. Ya, tanpa ada perantara, tanpa ada proses panjang gitu. Kayak misalkan ada nih seorang TikToker Amerika kalau nggak salah Bapak Ibu, TikToker LGBT ya, barat tapi masuk Islam. Ya. Ada saya kemarin nonton videonya ya. Nah, ini. Ya, ini tadinya dia LGBT Bapak Ibu. Nah, ini. Ya. Suaranya keluar nggak di sana? LGBT. Keluar nggak suaranya Pak Mas? Belum. Tadi kedengaran sedikit. Nama Maryam bahkan menjadi nama salah Ya, satu udah. surat dalam Keluar. Al-Quran. Yang membuatnya semakin yakin adalah penjelasan tentang kelahiran Nabi Isa. Islam mengajarkan LGBT ini masuk Islam setelah memahami siapa sebenarnya Nabi Isa. Namanya Kamil. Dulu dia adalah seorang LGBT dan sering berdandan menyerupai wanita sebelum akhirnya mempelajari Islam. Saat belajar tentang Islam, dia terkejut karena Muslim juga percaya kepada Nabi Isa dan Maryam. Dia baru tahu bahwa nama Maryam bahkan menjadi nama salah satu surat dalam Al-Quran. Yang membuatnya semakin yakin adalah penjelasan tentang kelahiran Nabi Isa. Islam mengajarkan bahwa Isa lahir tanpa ayah karena kekuasaan Allah, bukan karena Allah adalah ayahnya. Dia juga memahami bahwa Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu. Sehingga menurutnya kelahiran Nabi Isa adalah bukti kekuasaan Tuhan, bukan bukti bahwa Isa adalah Tuhan. Dari situlah Kamil akhirnya mengucapkan syahadat dan memilih masuk Islam dan memperbaiki seluruh hidupnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi sampai sebentar saya matikan dulu ini.
Nah, jadi suara saya jelas ya? Jelas. Jelas, halo? Bergema tapi bergema. Sekarang sudah? Udah sekarang. Jadi itu termasuk waridatul ilahiyah. Dia tadinya seorang aktivis yang pro LGBT, bahkan dianya LGBT, gitu ya. Kemudian tiba-tiba masuk Islam hanya karena membaca informasi dari Al-Quran bahwa Nabi Isa itu adalah bukti kekuasaan Allah. Bukan bahwa menunjukkan bahwa Isa tanpa ayah itu berarti Isa itu adalah Tuhan. Nah, ini hal-hal yang begini termasuk al-waridatul ilahiyah yang datangnya tiba-tiba. Bisa 360 derajat itu loh Bapak Ibu. Artinya dia tidak melalui proses yang amat panjang gitu, cuma baca ayat yang kemudian terjemahnya masuk ke dalam hati dia. Nah, Allah kasih berbalik 360 derajat. Ya, kehidupan LGBT dia tinggalkan, kemudian dia menjadi. Dan dalam khazanah Islam juga banyak orang begitu. Contohnya Fudail bin Iyad, Bapak Ibu. Fudail bin Iyad ini tadinya perampok. Suka memalak, suka melakukan kekerasan, ya, menzolimi orang. Tapi satu ketika dia melihat di dalam sebuah rumah yang dia rampok ada anak perempuan, ya, muda sedang sholat tahajud, sedang sholat malam, sehingga hatinya tersentuh dan dari situ dia. Atau nggak usah jauh-jauh yang paling terkenal, Sayyidina Umar, Bapak Ibu. Ya, kisah masuknya Sayyidina Umar ke dalam Islam gimana? Gara-gara apa? Kan tadinya Sayyidina Umar kan tadinya musuh Islam yang paling keras, ya, yang paling benci. Cuma gara-gara apa? Sayyidina Umar masuk Islam. Mendengarkan apa? Bacaan Al-Quran. Tilawahnya atau bacaan Quran daripada adiknya gitu ya, keluarganya gitu. Coba itu. Nah, itu namanya bagta, Pak. Tiba-tiba. Nah, jadi ini harus difahami. Tidak semua orang mendapatkan anugerah ilahi ini dengan proses panjang. Bahkan seringkali itu ya secara tiba-tiba begitu. Yang tadinya nggak pernah ke masjid, sholatnya malas-malasan, tiba-tiba langsung berubah. Begitu ya. Itu benar-benar cuma ya randomly Allah yang ngasih gitu. Ya tentu Allah punya alasan ya. Cuman kan kita nggak bisa menyingkap alasan itu gitu ya. Ya kayak ibaratnya di kantor HRD memilih karyawan tertentu untuk misalkan mendapatkan bonus. Itu kan penilaiannya ada di pimpinan perusahaan tersebut atau HRD-nya kan gitu ya. Yang kadang-kadang tidak diungkap ke publik gitu. Ya sama gitu. Nah, jadi kalau terangnya hati itu melalui proses. Jadi kata Syekh Buti sini, isyraqatul qalbi, terangnya hati itu adalah thamaratul lil istiqomah, buah dari istiqomah, betul. Tapi al-waridat tadi, anugerah ilahi tadi, minhatun minallah. Itu murni pemberian dari Allah. Yursiluha ila qalbi man yasha'u min ibadih. Yang Allah berikan kepada siapapun, ya, hati orang yang Allah kehendaki. Gitu. Jadi tadinya dia mungkin nggak pernah mau ibadah, nggak pernah mau ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Tadinya misalkan tadi itu seperti tadi yang LGBT tiba-tiba begitu, seperti Sayyidina Umar yang tadinya kafir bahkan menjadi langsung masuk Islam. Seperti tadi Fudail bin Iyad dan banyak lagi contoh-contoh dalam khazanah keislaman yang seperti itu. Nah, ini perlu difahami supaya tadi li'alla yadda'iha, supaya para orang yang ahli ibadah tidak mengklaim bahwa ya anugerah ilahi yang dia dapatkan itu hasil dari jerih payah mereka. Ya, harus difahami itu adalah semuanya pemberian dari Allah. Banyak sekali sekarang di Eropa, di daerah Amerika, China, itu orang-orang yang tadinya tidak beriman langsung beriman kepada Allah. Nah, itulah surat Al-Hujurat, ya. Surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 7 tadi ya. Nah, ini ya. Di situ kalimatnya apa? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Jadi wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal,
pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah lah yang menjadikan kamu cinta pada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Gitu ya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Serta menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Yang bikin kita nggak senang berbuat maksiat itu ya Allah. Yang bikin kita nggak senang durhaka kepada Allah ya Allah. Yang bikin kita bilang bahwa ibadah itu indah, sholat itu enak, ya itu semuanya Allah. Nah, jadi ya supaya orang-orang paham, tidak overklaim, tidak menganggap dirinya hebat, tidak takabur, tidak jumawa, tidak sombong. Ya apa yang kita dapati hari ini sebuah adalah murni waridun minallah, waridun rabbaniyun gitu ya bahasanya. Adalah sebuah anugerah ilahi dari Allah yang kita dapatkan sehingga kita mampu untuk melakukan ibadah yang sampai saat ini kita masih lakukan. Bahkan berulang kali nih. Syekh Buti ini mengutip surat Al-A'raf 146. Ini berulang kali kalau Bapak Ibu ingat ya. Itu Syekh Buti bilang begini. Bahkan seringkali orang-orang yang hatinya tertutup, yang hatinya mati, tidak mau beribadah kepada Allah itu bukan karena maksiatnya. Jadi seringkali maksiat itu bukan penyebab orang tertutup dari anugerah Allah seperti ini. Gitu ya. Tapi apa yang membuat mereka tertutup dari anugerah Allah? Kesombongan. Ini. Surat yang sering dikutip oleh Syekh Buti Al-A'raf 146. Sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Jadi udah orang-orang yang sombong itu dipalingkan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi dia nggak bisa ngelihat. Nggak bisa ngelihat kehebatan Allah. Nggak bisa melihat kebesaran Allah. Ya udah. Dia lost gitu aja. Alhamdulillah. Nah, jadi seringkali maksiat-maksiat yang dilakukan orang. Makanya ada kalimat bagus nih Bapak Ibu. Ini dari Sufyan Ats-Tsauri. Dalam kitab An-Nasaihul Ibad. Ini dikutip ya. Dalam kitab Nasaihul Ibad. Kalimatnya. Nih. Sufyan Ats-Tsauri ya bilang. Kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Wa kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Setiap dosa, setiap maksiat yang bersumber dari syahwat itu sangat berpotensi untuk diampuni. Tetapi setiap dosa atau setiap maksiat yang bersumber dari kesombongan, maka itu hampir tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena maksiatnya iblis kepada Allah yang tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam itu berangkat dari kesombongan. Dan terpelesetnya Nabi Adam dari surga sehingga diturunkan ke bumi itu karena syahwat. Karena penasaran aja sama pohon yang dilarang. Karena pengen tahu gimana rasa buahnya. Karena pengen tahu apa dampak dari makan buah itu. Jadi syahwat itu yang bermain, yang bergerak. Ya, jadi makanya tadi ya sesuai dengan yang saya Buti katakan, seringkali maksiat itu bukan menjadi penyebab hati orang itu tertutup dari anugerah Allah, dari anugerah ilahi tadi. Tapi apa? Kesombongan. Kesombongan, menganggap diri hebat, itu hati-hati sekali betul. Nah, di antara kita mengikis sifat sombong itu ini tadi kita memahami bahwa semua anugerah ilahi dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari Allah, bukan karena kehebatan ibadah kita, bukan karena kekuatan istiqomah kita, bukan karena kelaziman kita, enggak. Ya. Jadi kallama takunul waridatul ilahiyah
illa baghtatan. Sering terkadang bahwa anugerah ilahi yang didapatkan oleh seseorang itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Li alla yadda'iha al-ubadu, supaya para ahli ibadah itu tidak mengklaim biwujudil isti'dad dengan adanya persiapan. Jangan mengatakan ini saya begini ya karena persiapan saya yang hebat, karena ibadah saya yang lazim, karena keistiqomahan saya yang kuat, ya. Ini penting untuk kita pahami. Jangan sampai ada sifat sombong. Nah, kalau kita kaitkan ini tadi kalimat Sufyan Ats-Tsauri dengan yang tadi, sama. Jangan ketika kita melihat ada orang yang mungkin dianggap sebagai orang wali, terus kita melihat dia nggak sholat, dia nggak ibadah, terus kita menganggap bahwa kita lebih hebat dari dia. Ya kita lihat, jangan. Tadi sudah kita jelaskan ya, orang-orang seperti itu memang ada, dan itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan kepada Allah. Yang lagi pula mereka bisa saja tidak mukallaf, tidak mendapatkan beban syariat karena memang sudah hilang akal, hilang kesadaran. Tugas kita tinggal husnudzon dan tidak perlu kita mengikuti apa yang mereka lakukan karena memang kita dan mereka berada di dua kubu yang berlawanan atau dua kubu yang berbeda ya. Dan kita tidak perlu bercita-cita dan berniat ingin menjadi seperti mereka. Kalau kita ditempatkan di nomor satu ya sudah, alhamdulillah. Yang penting kita adalah orang-orang soleh, orang yang berbakti kepada Allah, beriman, mencintai Allah juga, dan kita ya melayani dan berkhidmat kepada agamanya Allah sehingga kita mendapatkan banyak ampunan dan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kayak sekarang 10 pertama Dzulhijjah. Juga sering nih kalau di dalam hati kadang terbersit gitu ya. Misalkan kayak sekarang puasa Tarwiyah, besok puasa Arafah. Terus kita ngelihat ada orang yang nggak puasa gitu ya. Padahal kan kita tahu ini puasa sunnah ya. Tapi kadang di hati tuh terbersit sekelebat gitu, sekilas saja. Ih, kok nggak puasa sih gitu. Ih, kok udah. Itu kadang-kadang terbersit loh dalam hati Bapak Ibu. Ya, ih kok katanya orang soleh tapi kok nggak puasa itu. Jadi kan dengan kita terbersit begitu seolah-olah kita menganggap diri kita yang puasa lebih hebat dari dia gitu. Padahal kita nggak pernah tahu kenapa dia nggak puasa, alasannya apa, mungkin dia sedang sakit, mungkin dia ada uzur, mungkin dia, banyak sekali alasannya. Buatlah 1001 alasan untuk kita bisa berhusnudzon kepada orang lain. Ya selama dia tidak melanggar ajaran Allah atau melanggar syariat Allah. Ya kalau nggak puasa kan, selama itu puasa sunnah kan nggak melanggar syariat Allah. Ya memang tidak mendapatkan pahala ya sudah, tapi kan setiap orang punya kondisinya masing-masing Bapak Ibu. Apakah mereka yang sedang umroh, yang sedang haji sekarang, mereka sunnah puasa? Kan tidak ya. Justru mereka kalau puasa sehingga menyebabkan wukufnya di Arafah nanti terganggu, bahkan mungkin bisa terhambat, puasa mereka makruh. Ya, mereka makruh puasa karena bisa menyebabkan itu. Artinya semua orang punya kondisinya masing-masing Bapak Ibu. Nah, pentingnya kita untuk tetap berhusnudzan kepada Kalau terbersit begitu, apa yang kita lakukan? Buru-buru istighfar, Istighfar. buru-buru istighfar. Langsung pikirkan, oh jangan-jangan dia sedang sakit. Oh jangan-jangan dia punya alasan tersendiri, alasan medis yang mungkin kita nggak tahu. Ya mungkin dia nggak bisa kalau nggak minum obat gitu dalam sehari harus ada beberapa kondisi medis yang mengharuskan seperti itu. Atau nonton aja, dia nggak puasa mungkin ya karena ibadah dia lebih banyak dari ibadah saya. Kalau saya sekarang masih ngumpulin nih, karena dosa saya lebih banyak dari dosa dia. Jadi saya harus perlu ibadah ini untuk mengimbangi dosa saya gitu. Jadi ya sering-sering mengungkap banyak kemungkinan ya, banyak probabilitas untuk kita supaya husnudzon ke banyak orang gitu ya. Seperti itu. Baik, mungkin itu Pak Mazwar. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh juga lain yang tidak menyangkut dengan yang diterangkan pagi hari ini, misalnya kalau ada. Silakan Bapak Ibu. Baik, saya Pak Mazwar. Silakan Ibu Yani Harti. Maaf, masih oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, minta tolong ditayangkan yang coretan-coretan Pak Ustadz dari awal tadi yang orang soleh di atasnya itu. Ini. Yang ini? Iya. Yang mau saya tanyakan, sepanjang tadi udah ada sedikit pengertian tentang orang soleh. Nah, yang saya mau tanyakan, yang melayani agama Allah ini
yang seperti apa Pak Ustadz? Apa hanya orang soleh yang berilmu seperti Pak Ustadz yang melayani agama Allah, maksudnya melayani ini yang bagaimana Pak Baik. Ustadz? Terus yang kedua mengenai apa tadi itu yang LGBT masuk itu kan mengenai anugerah ilahi. Ya. Itu apakah boleh kita minta selain untuk diri kita, untuk anak cucu dan mantu kita, untuk supaya mendapatkan lebih baik lagi Baik. ibadahnya atau mukjizat atau bisa berbalik menjadi yang soleh. Seperti juga pernah dengar cerita ada seorang istri yang suaminya pemabuk, pejudi, tadinya mau minta cerai anak 4, tapi daripada nanti kalau kamu bercerai, anak kamu dibawa suaminya 4 orang, 5 orang menjadi yang tidak baik. Ternyata setelah istrinya berdoa dengan kuat, akhirnya suaminya berbalik lagi menjadi orang ahli ibadah, bahkan menjadi penjaga masjid. Dan itu alhamdulillah anak-anaknya dan keluarganya menjadi terlindungi. Jadi perlu butuh apa gitu Pak Ustadz. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terkait yang melayani agama Allah, ini maknanya luas, Bu, ini. Cuma memang tadi yang dicontohkan Syekh Buti adalah orang yang berdakwah, ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Tapi melayani agama Allah ini maknanya luas. Profesi apapun bisa. Yang penting kan ketika dia bekerja, misalkan seperti dokter, niatnya melayani hamba Allah. Dia punya kemampuan dalam segi finansial. Dia membuat misalkan makan gratis, ya niatnya untuk melayani hamba-hamba Allah, mengenyangkan perut yang lapar dan seterusnya. Menjenguk orang yang sakit, membayarkan hutang orang yang terlilit hutang gitu ya. Dan apapun itu ketika itu diniatkan untuk Allah itu termasuk adalah likhidmatiddin, melayani agama Allah. Gitu. Jadi nggak selalu dalam konteks ilmu agama. Nah, ilmu agama pun dakwah pun sebenarnya kan setiap orang punya kewajiban, tapi dengan kapasitas dan skop masing-masing. Ibu punya kewajiban dakwah juga untuk anak-anak ibu nanti, ya gitu. Itu termasuk. Jadi maknanya luas, Bu, gitu ya. Ya, yang kedua, betul, Bu. Jadi kekuatan doa itu sangat hebat. Dan sangat boleh kita berdoa untuk orang lain yang memang kita sayangkan kalau orang ini berubah. Kalau orang ini nanti menjadi orang jahat, orang ini kita sayang dia, kita masih pengen dia menjadi orang baik, kita doakan dia. Boleh, bahkan mungkin misalkan kita punya teman atau punya keluarga, dia murtad atau bahkan dia orang kafir non muslim. Kita sayang sama dia, kita pengen ya Allah kembalikan dia ke dalam agamamu, berikan dia hidayahmu, berikan dia anugerahmu. Itu sangat boleh. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Doa itu luar biasa. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Dalam hadis sahih Nabi bilang, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah itu sendiri. Karena dengan berdoa berarti kita menempatkan posisi di posisi terendah dan Allah di posisi tertinggi. Karena kita memposisikan orang yang meminta, Allah pihak yang diminta, kan begitu. Dan itu adalah esensi dari menghamba. Hamba itu kan begitu. Kita menghamba kepada Allah, ya kita berarti memposisikan kita paling rendah, Allah paling tinggi di atas segala-galanya. Jadi betul sangat boleh, dan banyak juga cerita-cerita yang seperti tadi Ibu sampaikan. Ya Mas saya juga begitu, tadinya dia mau mau pisah, bahkan ada yang anaknya sudah nikah dengan pacarnya yang non muslim, tapi Allah ibunya doa terus sampai akhirnya dia putuskan masuk Islam lagi dan dia cerai dengan pasangannya, dia kembali lagi. Itu sangat mungkin bisa dengan bantuan eksternal. Ini bantuan eksternal ya. Selain tadi yang kalau kita bahas tadi kan yang di Hikmah 67 itu murni pilihan Allah nih. Ya, murni pilihan dari Allah sendiri begitu. Tetapi ya kita berhak untuk berikhtiar, bahkan harus berikhtiar. Dan salah satu ikhtiar kita dengan doa. Selain mungkin dengan diskusi, dengan memberikan insight, pemahaman ya yang benar, ya dalil-dalil ilmiah, ilmu pengetahuan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah doa. Jadi memang doa ini penting sekali untuk bisa kita termasuk kita mengaji ini juga melayani agama Allah atau menjaga atau mensiarkan juga ya Pak Ustaz. Betul Ibu. Termasuk ini, kayak misalkan Ibu belajar kayak gini kan berarti mempelajari Quran. Dan tadi kan saya sampaikan Quran semua kan. Nah, di dalam surat Al-Hasyr misalnya. Al-Hijr ayat 9 ya kan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan memeliharanya.
Gimana cara Allah memelihara Al-Quran? Ya dengan orang-orang yang mempelajari Quran, dengan orang-orang yang menghafal Quran, dengan orang-orang yang bekerja di pencetakan Quran, di LPMQ menjaga Quran dari kesalahan cetak, itu semua berkontribusi dalam penjagaan Quran itu sendiri. Jadi Allah menempatkan orang-orang ini. Ya salah satunya insya Allah kita yang sampai detik ini kita masih mau duduk untuk mengkaji ayat-ayat Quran. Ya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima Sama-sama, kasih Pak Ibu. Muzan. Baik, silakan yang lain, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Desmi, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Begini Ustadz tadi kan yang mengenai orang yang fana itu, yang bilangkan dirinya Tuhan itu Ustadz. Saya pernah tanya, kata dia bukan dia mengaku sebagai Allah, tapi dia itu ibarat gelas yang buat kapan? Sebentar. ibarat gelas yang pecah, misalnya Itu Ibu dimatiin, hidupin lagi Ibu. Niupe, mic-nya mati. Mic-nya termute. Ya. Ya, Jadi ulang lagi. katanya gini Ustadz, ibarat sebuah gelas, terus dipecah-pecah dia gitu. Jadi percikannya itu ada di dalam diri setiap manusia, setiap apa yang ada di bumi ini katanya. Ya. Jadi bukannya dia mengaku Allah katanya. Cuman percikan itu ada di dalam diri dia itu. Nah, jadi apapun yang dia kerjakan itu adalah pekerjaan Allah gitu. Jadi dia tidak fana, tidak gila. Apakah itu nggak benar, Ustaz? Saya pernah juga ikut belajar itu. Ya. Baik begini, Bu. Nah, level orang dalam mendapatkan percikan ilahi tadi yang diibaratkan oleh orang tadi dengan percikan gelas yang pecah, kita memang punya. Makanya tadi kata Syekh Buti, setiap orang berpotensi mendapatkan nur atau cahaya ilahi tadi, anugerah ilahi tadi. Setiap orang berpotensi. Cuma setiap orang levelnya beda-beda. Nah, kalau yang tadi tidak sampai fana, itu masuknya jenis kedua, tapi yang bagian pertama, dia masih sadar, Bu. Dia masih dia masih menjalankan syariat, dia masih sholat, itu betul, benar. Artinya dia mendapatkan mendapatkan porsinya itu tidak sedalam dan tidak sebesar orang-orang yang fana. Jadi kan yang jenis orang kedua ini yang mendapatkan mahabbah dan cintanya Allah, itu ada dua jenis lagi, dibagi menjadi dua tadi oleh Syekh Buti. Kalau Ibu lihat di layar laptopnya atau di handphonenya. Yang jenis pertama, dari jenis yang kedua tadi, yang nomor 2 tadi ada dua jenis. Kita sebut ini A, ini B. Nah yang B itu yang tadi Ibu katakan, dia masih belum fana, dia masih sholat, dia tidak ngaku Tuhan. Dia cuma mengkaitkan semua apa yang dia lakukan kepada Tuhan, kepada Allah. Ya betul. Itu benar, betul. Boleh kita ikutin itu, Ustaz? Boleh, Bu. Boleh. Memang harus begitu. Hati kita harus kita terpautkan dengan Allah. Iya, jadi katanya semua apa yang dia ada di dunia, di alam ini itu adalah ada percikan Allah. Betul, makanya betul. Karena kan semuanya ciptaan Allah gitu. Iya, makanya dibilang innalillahi wa inna ilaihi roji'un apabila kita meninggal. Jadi yang ada di dalam diri kita itu kembali kepada Allah itu. Betul itu? Betul Ibu. Nah, di dalam dalilnya nih, ya di dalam surat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, apa ya? Surat Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Shafat. Surat As-Saffat 37 ayat 69. Bukan ya, 96. Bukan 69. Nah ini Bu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu perbuat itu. Jadi memang bagian akidah itu begitu. Kita harus meyakini semua yang ada di alam semesta ini adalah perbuatan Allah. Karena kalau kita meyakini ada zat lain selain Allah yang punya kuasa untuk menghasilkan perbuatan, itulah syirik. Betul. Syirik itu kan dia percaya nih, misalkan keris ini bisa mendatangkan manfaat, pohon ini bisa mendatangkan duit, manfaat. Itu kan syirik. Berarti dia mempercayai ada pihak lain selain Allah
yang mampu Betul. mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Iya, betul. Nah, makanya kalimatnya la haula Wala wala quwata illa quwata billah. illa billah. Dan Ustaz, ingat, syirik itu tidak melulu masalah gaib. Kalau ada orang yang terlalu scientific oriented, misal, saya Ustadz sakit, dan penyakit saya ini langka. Kalau saya tidak berobat ke Jerman, saya nggak sembuh. nah itu udah syirik. Nah, itu syirik. Kalau dia meyakini dia sembuh gara-gara ke Jermannya, kalau dia meyakini sembuh gara-gara obat mahalnya, lah itulah syirik, Bu. Karena dia meyakini ada pihak lain selain Allah yang bisa memberikan efek atau dampak manfaat. Nah, kita minum itu cuma sebagai ikhtiar. Kita ke Jerman supaya memaksimalkan ikhtiar. Tapi tetap di dalam keyakinan dan hatinya harus meyakini fa idza maritu fahuwa yashfi. Itu kayak gitu konteksnya nanti, Bu. Jadi Jelas saya ya? boleh ikutin itu pelajaran Ustadz itu ya, Ya Ustadz. boleh Ibu, boleh. Namanya Ustadz Iswardi. Kalau boleh saya minta tolong Ustadz tolong dilihat di YouTube. Coba Di nanti situ saya cek. Ustadz Iswardi ya Ustadz ya. Iya boleh, nanti Jadi coba saya cek. saya udah beli bukunya 6 jilid, tapi karena tadi mendengar itu orang fana harus dibunuh, jadi saya ketakutan pula. Bukan. Tadi kan sudah jelaskan, bukan berarti harus dibunuh. Ketika yang fana sampai ngaku Allah, sebenarnya yang fana pun nggak ngaku Allah kan, bukan saya bilang tidak mengaku Tuhan seperti Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan karena kesadaran, dia sadar. Tidak dalam kondisi fana atau apapun, dia sadar, dia ngaku sebagai Tuhan karena kesombongannya. Berangkatnya dari situ. Karena kesombongannya dia merasa hebat, tidak ada yang bisa menandingi, maka dia ngaku Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la dalam surat An-Nazi'at. Tapi orang yang fana ini berangkatnya dari stasiun yang berbeda, bukan dari kesombongan, justru dari ketiadaan. Dia merasa dirinya tidak ada, esensi dari seluruh alam ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah, dia terus mabuk dan larut dalam keadaan itu. Sehingga begitu ada orang tanya, ya saya nggak ada, esensi saya nggak ada. Saya ini ciptaan Allah, saya ini adalah manifestasi dari Allah, ya saya Allah. Nah, gitu. Jadi itu pun bukan ngaku Tuhan, cuman kalimatnya keadaannya menuntun dia untuk berkata demikian. Iya, Gitu. dia sholat, umroh, haji, semua. Iya tetap. Iya. Jadi nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa, itu jenis yang nomor 2, tapi yang A-nya. Nah, kalau yang kayak Al-Hallaj tadi yang sudah sampai fana, itu yang nomor B-nya, yang dia sudah tidak berakal lagi sudah, karena tidak berakal ya tidak mukallaf. Makanya banyak yang kemudian mungkin nggak sholat karena lagi gila, dalam tanda kutip lagi gila gitu, lagi mabuk terhadap cintanya kepada Allah gitu. Iya Bu ya. Jadi Ibu jangan sampai ke yang B lah, ke yang A saja ya sudah cukup. Iya, tapi saya minta tolong ya Ustadz ya, tolong boleh nanti saya coba cek ya, baik Ibu. Iswardi, baik. Ya baik. Baik. Makasih, terima ya, kasih Ibu, Ustadz. sama-sama ya. Terakhir Pak Faizin, Pak, udah jam 7 nih. Silakan Pak Faizin. Saya boleh bertanya, Ustaz? Sebentar, itu Pak Faizin udah resen ya. Silakan. Terima kasih Pak Mazhar, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada ayat ya pada surat At-Takwir apa gitu. Allah sebutkan wa ma sahibukum bimajnun. Jadi sampai Allah membela Rasul, membela Muhammad bahwa dia bukan orang gila. Betul. Jadi saya berpikir dari penjelasan Ustadz tadi, bagaimana sih mungkin keadaan Rasul mabuk pada saat itu sehingga memang orang-orang menyebutnya dia kayak orang gila gitu. Mungkin sahabat-sahabatnya juga mungkin ini udah gila juga nih. Sehingga Allah turunkan itu mungkin Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, baik. Sebenarnya kalau kalimat ayat surat At-Takwir ayat 22 itu masuhibukum bimajnun, dan ada beberapa ayat lagi tentang pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad bahwa itu adalah bukan orang gila. Karena gini, Nabi Muhammad SAW itu dibilang gila, dibilang orang stres gitu kalau orang-orang kafir Quraisy, karena membawa ajaran yang tidak masuk akal, Faizin. Konteksnya ke dakwah Nabi ini.
bukan ke keadaan spiritual. Karena saat itu orang-orang Mekah dan orang-orang Islam yang baru-baru awal masuk Islam belum sampai pada level itu kan. Mereka masih ditatar, masih dididik dalam ranah akidah. Karena di Mekah itu tahapan dakwah Nabi masih menerapkan atau menanamkan akidah, tauhid. Nah, mereka mengatakan Nabi Muhammad gila karena ajaran yang dibawa. Kok Tuhan cuma satu? Tapi sudahlah Tuhan satu tidak kelihatan. Gitu. Kamu mau ngajak kami menyembah apa? Karena selama ini mereka menyembah Tuhan yang kelihatan, Tuhannya banyak, gitu kan? Dan bisa dicentuh, bisa diraih dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba ada ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW, yaitu mengajak menyembah Tuhan yang satu. Sudah Tuhannya cuma satu, nggak kelihatan pula, gitu kan? Nah, makanya ini bagi mereka nih ajakan orang gila nih. Kita mau nyembah apa nih? Kayak orang gila gitu. Jadi mereka menganggap kita kayak orang gila nih nyembah kepada sesuatu yang nggak nampak, nggak kelihatan, dan cuma satu lagi gitu ya. Nanti kalau cuma satu kerepotan Tuhan ini. Siapa yang nurunin hujan? Siapa yang ini? Nah, itu konteksnya ke situ. Jadi Nabi dikatakan gila, dan yang dikatakan gila bukan cuma Nabi Muhammad aja, Nabi Nuh ketika bikin bahtera kapal di gurun pasir. Ini kan orang gila nih, kata mereka gini. Ngapain bikin bahtera kapal laut di tengah gurun pasir yang nggak ada airnya, nggak ada lautnya gitu. Jadi konteksnya ke situ, ke keadaan dan tugas dakwah para nabi itu, Bapak. Jadi karena memang nabi kan sebenarnya diutusnya untuk menjadi orang yang pertama tadi ya, yang untuk mengajarkan orang, mengajarkan umat. Jadi untuk yang khusus, keadaan khusus itu cuma orang-orang tertentu saja. Jadi Nabi diutus untuk orang awam yang memang ya konteksnya konteks ilmu sih, konteksnya konteks ilmu. Jadi ketika mereka disuruh menyembah Tuhan yang nggak kelihatan dan cuma satu, nah ini menurut mereka ilmu mereka belum sampai gitu, makanya mereka mengatakan Nabi gila gitu. Arahnya ke situ. Ya. Baik. Clear, Ustaz. Makasih banyak, Ustaz. Sama-sama Pak Faizin. Boleh satu lagi Ustaz, tadi ada Ibu. Silakan Ibu, tadi siapa terakhir? Ibu. Makasih Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Mungkin Pak Ustadz bertanya, untuk anak berkebutuhan khusus, ketika dia sudah dewasa tapi kelakuannya masih seperti anak-anak kecil, itu bagaimana batasan orang tuanya mendidik dia terhadap ketauhidan, kemudian bagaimana tanggung jawabnya terhadap si anak, terus anak itu sendiri bagaimana dia mempertanggungjawabkan kelakuannya, apa ini juga termasuk anggap tanda kutip yang tidak berakal gila itu, Ustaz? Makasih. Ya, ketika dia anak berkebutuhan khususnya memang benar-benar tidak mempunyai tools, ya, tidak mempunyai tools, alat untuk memahami agama, ya dia termasuk yang tidak dibebani taklif syariat. Ibunya, orang tuanya sekedar misalkan ya sambil ngobrol, kalau misalkan nyambung ya tentang Allah, kasih tahu dalam bentuk cerita, dalam bentuk gestur tubuh. Kalau memang dia bisa memahami, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah, enggak ada sama sekali tanggung jawab Bu di hadapan Allah. Karena dia orang-orang spesial, orang-orang khusus yang memang Allah tidak membebani syariat apapun kepada dia. Karena memang dia tidak punya alatnya untuk memahami itu. Akalnya tidak mampu untuk yastau'ib, yang akalnya tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk memahami tentang itu semua, tentang agama. Jadi mereka akan bebas. Bahkan kalau bahasa anak-anak tongkrongan gitu ya, anak-anak di sosial media, anak-anak muda, mereka ini orang-orang yang masuk surga jalur VIP gitu, jalur fast track gitu. Kalau di Dufan ada fast track, jalur cepat gitu ya. Ya mereka seperti itu. Mereka yang mohon maaf yang Down syndrome, yang mereka tidak punya kemampuan akal untuk memahami itu semua, ya mereka tidak punya kewajiban. Tapi kalau misalkan di 1-2 kasus orang tuanya masih bisa, ayo nak sholat, masih ngikutin nih gerakan-gerakannya, masih ngikut segala macam, it's okay, nggak masalah. Silahkan semampunya diajarkan. Itu sebagai bentuk kasih sayang. Tidak ada kewajiban sebenarnya. Iya, artinya tidak sampai jangan ibunya kemudian putus asa, sedih kalau anaknya nggak paham, nggak usah gitu. Sebisanya aja diajarkan sebisanya. Kalau dia masih mau mengikuti gerakan sholat, ya alhamdulillah. Sebagai ibrah nanti dia pelajaran tuh, lihat. Ya, orang yang berkebutuhan khusus saja masih mau melakukan gerakan sholat, walaupun mungkin gerakannya tidak benar dan segala macam. Itu sebenarnya kan juga pelajaran buat orang yang berakal. Ayo sholat gitu ya, tapi nggak tahu baca nggak jelas. Ya. Itu sebenarnya ya teguran buat orang-orang yang sehat. Kok yang sehat, yang normal malah nggak sholat gitu. Gitu. Ya gitu Ibu ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu.
Ya, Ya. baik. Terima kasih. Silakan Ustaz, kita tutup. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya mau mengajak Bapak Ibu kita nih di hari Tarwiyah, kita tutup dengan zikir khusus 10 hari terakhir Ramadan ya. 10 hari terakhir Ramadan. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu ikuti saja setelah saya baca gitu ya. Tinggal dilihat di layarnya. Sebentar saya share screen dulu. Nah, sudah terlihat ya? Zikirnya sudah terlihat belum? Belum, Ustaz. Nah, ini sudah. Ya, udah. Sudah ya. Baik, nanti setelah saya baru Bapak Ibu bisa ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. La Bismillahirrahmanirrahim. ilaha illallah. La ilaha illallah. Adadal layali wad duhur. Adadal layali La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adadal ayyami wasyuhur. Adadal ayyami wasyuhur. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adada amwajil buhur. Adada amwajil buhur. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adada ad'afil ujur. Adada ujur. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adadal qatri wal matar. Adadal qatri wal matar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adada awraqis syajar. Adada awraqis syajar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adada sya'ri wal wabar. Adada sya'ri wal wabar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adadar ramli wal hajar. Adadal ramli wal hajar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adadaz zahri was samar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada anfasil bashar. Anfasil bashar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada lamhil uyun. Ada lamhil uyun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada makana wa ma yakun. Ada makana wa ma yakun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ala amma yushrikun. Ta'ala amma yushrikun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Khairum mimma yajma'un. Khairum mimma yajma'un. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Laili idza as'as. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhi idza tanaffas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adadar riyahi.
Ada riyahi البراري والصخور bil barari was suhur. لا إله إلا الله La ilaha illallah يومنا هذا يوم ينفخ في الصور yaumin fisur. لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله La ilaha illallah يومنا هذا إلى يوم الدين min yaumin hadza ila yaumin. اللهم Allahumma صل على salli ala سيدنا محمد Sayyidina Muhammadin اتصلت العيون Uyun بالنظر bin Nazar زخرفت الأرضون بالمطر bil matar وحج حاج wa hajja hajjun واعتمر wa tamar لبى وحلق ونحر wa labba wa khalaqa wan nahar وطاف بالبيت العتيق wa tafa bil baitil atiq وقبل الحجر wa qabbala al-hajar وعلى آله وصحبه وسلم wa alihi wa sahbihi wa sallam. الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.